Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, ada banyak cerita yang mungkin tak pernah terkisahkan. Seorang kawan dekat dan juga sering berkeluh kesah, menyampaikan kegelisahan dan berdiskusi antar kedua, ketiga dari sosok-sosok yang istimewa ini. Ada Pak Yusuf Kalla, Pak Yaakob Utama, dan satu sosok yang saya ingin wawancara. Siapa dia? Saya akan masuk ke dalam, saudara. Saya akan mewawancarainya. Saya sudah berada di rumahnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dan saudara, inilah sosok istimewa depan saya, Pak Sofyan Wanandi. Pak Sofyan Wanandi adalah teman, saya boleh katakan teman dekat Pak Yaakob. 54 tahun dari tahun 66, sesama aktivis 66 waktu itu ya. Betul. Tapi ada yang mengagetkan saya juga, ternyata Pak Sofyan Wanandi ini senang gebyok Jawa juga. Betul, ada nyonyanya yang suka. Oh, baik. Pak Sofyan, ada banyak yang belum diceritakan, ada banyak yang juga tidak muncul ke permukaan. Dan Aiman akan membongkarnya hari ini. Oke. Ternyata Pak Yaakob itu sering berkunjung atau sering bertemu ya, dengan Pak Sofyan Wanandi dan juga Pak Yusuf Kalla, 3 serangkai. Boleh saya katakan itu? Iya, betul. Membicarakan masalah ekonomi. Kalau saya koreksi kalau saya salah, menegur yang kaya, membela yang papa. Sebenarnya Pak Yaakob, kalau menurut saya, pada tiap kali kita bertemu bersama-sama, itu selalu membicarakan concern dia mengenai Indonesia. Ya. Mengenai political Indonesia, mengenai ekonominya, mengenai situasinya. Dan itu yang pertama selalu ditanyakan. Bagaimana Pak JK melihat ke depan ini? Sejak Pak JK jadi wakil presiden atau sebelumnya? Sebelumnya sudah. Oke. Sebelumnya lebih banyak ekonomi. Karena dia mengundang Pak JK selalu untuk bicara dalam diskusi Kompas, yaitu beda ekonomi, bagaimana pembangunan Indonesia Timur terutama. Ya kan? Dulu pada saat itu Pak JK masih ketua Kadin. Belum masuk di pemerintahan dan lain-lain. Tapi pada saat Pak JK menjadi di pemerintahan, itu sudah ada komunikasi paling sedikit 1 bulan sekali atau kadang-kadang 2 bulan sekali, tergantung kesibukannya. Dan itu berlangsung terus sampai? Tidak ada stop. Saya selalu diajak Pak JK dan Pak Yaakob selalu membawa dia punya redaksi yang senior. Iya. Untuk bersama-sama berdiskusikan situasi pada... Yaakob selalu gelisah. Orangnya selalu gelisah karena ingin melihat Indonesia lebih baik itu kok jadi begini, kok jadi begitu oleh Pak Yaakob, selalu ditanyakan sama Pak JK. Apa yang paling digelisahkan? Poin-poin apa yang paling digelisahkan yang Pak Sofyan ingat? Yang paling pertama itu tentu dia khawatir sekali mengenai kestabilan politik ini. Ya, yang kedua tentu pembangunan ekonomi ini gimana? Yang paling tentu dia rasa itu bagaimana rakyat kita yang kecil ini akibatnya terhadap yang kecil. Jadi politik, bicara ekonomi, tapi efeknya yang paling penting adalah bagaimana rakyat sosial di bawah. Ke bawah ini. Dan selalu membawa redaktur senior di zaman-zamannya masing-masing. Masingnya, semua. Dan apa yang kemudian dilakukan setelah itu? Kemudian berdiskusi, lalu kemudian menjadikan headline atau agenda setting mungkin? Ya, saya pikir begitu. Karena apapun yang didiskusikan, setelah itu tentu di follow up, mungkin di dapurnya daripada Kompas. Menurut saya, sebagian besar itu masuk dalam pemberitaan Kompas, bukan mengquote daripada ininya, tapi mencari sumber-sumber lain juga untuk bagaimana berita itu menjadi lebih baik. Bukan langsung misalnya wawancara Pak Sofyan, Pak JK, tidak. Tidak. Tapi mencari betul-betul ke lapangan. Mencari, dan dia punya hubungan networking yang baik. Baik melalui wartawannya sendiri maupun juga networking daripada kelompok-kelompok lain. Dan menyuarakan suara dari bawah. Ya, itu yang disuarakan di dalam Kompas. Maka itu Kompas itu sukses sekali. Sebelum adanya sosial media sekarang, ini satu-satunya pegangan Kompas itu apa yang benar ke depan itu bagaimana? Penunjuk arah. Penunjuk arah. Terakhir Pak Sofyan, nilai apa yang sangat relevan yang dimiliki oleh seorang Yaakob Utama untuk bangsa Indonesia saat ini? Iya, sekarang ini menurut saya ya, komitmennya buat bangsa ini. Itu yang tidak gampang sekarang ini anak-anak muda ini melihat itu, yang buat dia lihat sekarang ini kan lebih banyak buat saya untungnya apa sekarang. Ya, dan Pak Yaakob tidak melihat itu. Tapi dengan kebesaran itu membuat dia jadi besar. Waktu banyak yang mengajak dia untuk bisnis setelah dia sukses di dalam bidang-bidang lain, dia tidak mau. Nggak mau.
Misalnya bisnis apa misalnya mungkin? Pada saat 97 tuh, Iya. 98, krisis. Betul. You belilah ini, misalnya macam-macam aset yang murah-murah ini kan. Saya nawarin dia. Oh, Pak Sofyan menawarkan. Iya. Ini mau nggak Pak Yaakob kalau kita ada duit? Apa yang dijawab? Bukan bidang saya. Bukan bidang. Bukan saya. Enggak. Saya bidang saya itu di medianya sendiri, tentu hotel ada hubungannya dengan dia punya ini karena itu tentu seluruh Indonesia. Networking India dan lain-lain. Ya. Tapi kalau kita masuk dia perbankan, kita masuk dia di industri. Bukan, kecuali dia pada saat itu mikirkan cuma industri korannya. Ini belum pernah diungkapkan sebelumnya nih, disampaikan oleh Belum Pak Sofyan. pernah. Kalau seandainya itu pun diambil secara ekonomi mungkin sekarang luar biasa. Sudah luar biasa, kan banyak yang begitu sekarang windfall-nya. Tapi dia nama. Karena Pak Sofyan ini adalah seorang bisnismen, pengusaha, saya ingin tanya, kalau pemikiran Pak Yaakob yang seperti itu secara bisnis, secara pengusaha salah dong? Enggak, saya pikir nggak salah ya. Nggak salah. Karena begini. Karena nggak semuanya menguntungkan. Kalau pengusaha bicara, kan harus untung, harus untung, harus untung. Tapi kemudian untuk seorang Yaakob Utama, nggak mesti seperti itu. Enggak, yang penting bahwa dia negara ini baik, lebih baik atau enggak. Itu lebih penting ketimbang perusahaannya untung. Daripada usahanya untung. Pak Yaakob yang bukan hanya tokoh pers, yang sudah mengalami ujian, berbeda zaman, dengan kekuasaan yang tak sama. Betul. Dan kemudian bisa bertahan menjadi media yang paling tua di seluruh Indonesia. Dan kemudian juga nilai-nilai kemanusiaan yang tak pernah Betul. hilang, tak lekang zaman. Betul. Dan itu sukses sekali. Karena dia tidak pernah membela Ya. rejim ini atau rejim itu selalu netral. Dia tidak mau dilibatkan di dalam politik praktis. Pak Sofyan Wanandi, testimoni terkait dengan Pak Yaakob Utama almarhum. Terima kasih aktivis 66 yang juga teman dekat dan 3 serangkai yang kemudian sering berdiskusi bersama dengan Pak Yusuf Kalla. Kapanpun, dimanapun, pada zaman apapun. Ya. Terima kasih. Terima Pak kasih. Sofyan Terima Wanandi. kasih. Pak Oyong almarhum menyerahkan pada saya karena dia anggap saya lebih memahami falsafah dan sifat-sifat pemerintah waktu itu. Saya akan menelisiknya eksklusif